Ortotis prostetis adalah tenaga kesehatan yang membuat dan menyesuaikan alat bantu seperti brace dan prostesis. Ortotis prostetis sendiri memiliki peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Sebagai ortotis prostetis dapat membantu membalikan fungsi gerak pasien, mulai memilih dari alat yang sesuai, membuat desain, hingga memastikan alat nyaman untuk dipakai. Selain itu, ortotis prostetis sendiri bekerja untuk mencegah kondisi memburuk seperti skoliosis, foot drop, atau amputasi. Dalam sistem pelayanan kesehatan, ortotis prostetis sendiri bekerja sama dengan dokter, fisioterapis, perawat, dan terapis okupasi. Semua kolaborasi ini bertujuan agar pasien dapat beraktivitas lebih untuk nyaman dan aman. Dengan alat yang tepat dan sesuai, pasien dapat bergerak lebih stabil untuk melakukan aktivitas sehari-harinya dan lebih berpercaya diri dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi, peran ortotis prostetis sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena ortotis prostetis dapat membantu meningkatkan kemampuan gerak pasien, mencegah terjadinya komplikasi, dan mendukung pasien agar dapat beraktivitas lebih nyaman dan aman. Ruang lingkup pekerjaan ortotis prostetis. Pertama, pasien assessment. Ahli prostetik atau ortotik mengevaluasi kondisi fisik, mobilitas, dan riwayat medis pasien untuk menentukan kebutuhan spesifik mereka. Kedua, desain dan fabrication. Mereka mendesain dan membuat anggota tubuh palsu atau penyangga ortopedi yang disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap individu. Ketiga, yaitu fitting dan adjustment. Ahli prostetik atau ortotik bekerja sama erat dengan pasien untuk memastikan kesesuaian dan fungsi prostetik dan ortotik yang tepat. Hal ini mungkin memerlukan beberapa kali pemasangan dan penyesuaian. Yang keempat yaitu ada collaboration. Mereka berkolaborasi dengan dokter, terapis fisik, dan profesional perawatan kesehatan lainnya untuk mengembangkan rencana perawatan yang komprehensif dan memantau kemajuan pasien. Education pasien mengedukasi pasien tentang bagaimana caranya penggunaan dan pemeliharaan prosthetic limbs mereka. Selanjutnya yang keenam adalah kemajuan teknologi. Tetap diperbarui dengan kemajuan terbaru dalam teknologi prostetik dan ortotik sangat penting untuk memberikan perawatan terbaik kepada pasien. Selanjutnya yang ketujuh adalah penelitian dan pengembangan. Beberapa prostetik atau ortotis terlibat dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan perangkat yang ada dan mengembangkan solusi yang inovatif. Yang terakhir yaitu advokasi. Mereka mungkin mengadvokasi kebutuhan pasien mereka, membantu mereka menavigasi cakupan asuransi dan akses peralatan dan layanan yang diperlukan. Tentang keterlibatan ortotik prostetik dalam tim rehabilitas. Tahukah Anda bagaimana seseorang yang kehilangan anggota tubuh dapat kembali berfungsi dan aktif? Kuncinya adalah rehabilitas, dan di dalamnya ada peran krusial dalam spesialis ortotik prostetik, itu atau disingkat OP. Video ini mengandung bagaimana ortotik prostetik menjadi pilar utama tim rehabilitas, membantu pasien mendapatkan kembali kemandirian mereka. Spesialis ortotik prostetik adalah ahli dalam merancang, membuat, dan memasang alat bantu. Mereka menangani dua hal utama, yaitu ortotik atau alat bantu eksternal yang menopang, menstabilkan, dan mengoreksi bagian tubuh yang lemah atau cedera, seperti bebat kaki atau korset tulang belakang. Kedua, prostetik, anggota tubuh buatan yang menggantikan bagian tubuh yang hilang seperti kaki atau tangan palsu. Tugas mereka adalah memastikan alat ini presisi, nyaman, dan fungsional. OP bukanlah pemain tunggal, mereka adalah anggota kunci dalam tim multidisiplin. Dokter rehabilitasi medis membuat rencana perawatan dan merujuk pasien ke ortotik prostetik. Fisioterapis melatih pasien bergerak dan berjalan. Mereka berkolaborasi erat dengan ortotik prostetik untuk memastikan alat ortosis atau prostesis mendukung gerakan dan kekuatan yang dilatih. Yang ketiga, terapis okupasi melatih pasien menggunakan alat bantu untuk aktivitas sehari-hari seperti makan atau berpakaian. Kolaborasi ini sangat penting. Alat yang dibuat OP harus sesuai dengan target fungsional yang ditetapkan oleh tim terapi. Keterlibatan OP melewati langkah-langkah detail. 1. Penilaian
menilai kondisi fisik, kebutuhan, dan target fungsional pasien. Kedua, pengukuran presisi, membuat cetakan atau pengukuran digital agar alat-alat benar pas, karena kenyamanan adalah kunci keberhasilan. Yang ketiga, uji coba dan penyesuaian, memasang alat dan melakukan penyesuaian detail untuk memastikan keseimbangan dan keamanan pasien. Yang keempat, melatih bekerja sama dengan terapis untuk melatih pasien menggunakan alat tersebut dengan aman dan efektif dalam kehidupan nyata. Kesimpulannya, pada akhirnya pekerja spesialis ortotik prostetik adalah memberikan jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak hanya membuat alat, tetapi juga mengembalikan kemandirian, harga diri, dan kesempatan bagi individu untuk kembali berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Mereka adalah para profesional yang benar-benar mewujudkan fungsi dalam rehabilitas. Dampak ortotik prostetik terhadap kualitas hidup pasien. Berdasarkan jurnal dari Poltekkes Kemenkes Surakarta jurusan ortotik prostetik yang ditulis oleh Nur Rahmat, Prasetyo Catur Utomo, dan Anik Indahyani, dijelaskan bahwa kasus amputasi pada lower limb mencapai 85-90% dari seluruh amputasi, di mana amputasi transtibial merupakan jenis amputasi yang paling sering dilakukan. Jadi amputasi transtibial itu adalah merupakan hilangnya anggota gerak pada bagian bawah lutut tepatnya, yang dapat mengakibatkan seseorang tidak mampu bergerak secara fungsionalnya yang normal. Dalam ortotik prostetik, hal yang dapat dilakukan setelah melakukan amputasi adalah memasang prostetis untuk transtibial. Transtibial prostesis adalah alat ganti anggota tubuh yang digunakan di bagian bawah lutut. Dan pada data tersebut ada kira-kira 25 pasien post amputasi transtibial dengan transtibial prostetis yang berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Dan dari hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa pasien dengan post amputasi transtibial menggunakan transtibial prostesis itu memakai sekitar 68-88% atau sekitar 7 jam per hari. Mereka mengatakan bahwa kenyamanan, kestabilan dari prostesis tersebut tercapai. Prostesis tersebut membantu mobilitas untuk kegiatan sehari-hari, itu sangat berguna gitu. Jadi dapat dibuktikan bahwa komparasi tingkat kemampuan fungsional pasien pas amputasi itu sangat dipengaruhi oleh ortotis atau prostetis yang ia gunakan. Jadi mereka lebih baik menggunakan prostetis untuk memudahkan fungsional gerak tubuh mereka.